Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama dengan Pak Ian dalam pembelajaran virtual matematika. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 5. Bab ini bab terakhir tentang sistem persamaan linear dua variabel di semester 1 ya, ini yang terakhir. Mari simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 45 sampai halaman 53. Ada 3 poin garis besar ya yang akan kita bahas, yaitu apa itu PLDV dan SPLDV, kemudian cara penyelesaian SPLDV, yang ketiga contoh latihan soal dan soal cerita. Baik, kita mulai dari apa itu PLDV. Nah, PLDV ini singkatan dari persamaan linear dua variabel. Kalau SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan ada persamaan 4x plus 2y sama dengan 6. Pada persamaan tersebut terdapat dua variabel kan, yaitu x dan y ya, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, karena namanya persamaan. Jadi PLDV adalah kalimat terbuka yang memiliki dua variabel berpangkat 1 ya. Jadi ini sebuah kalimat terbuka nih, 4x plus 2y sama dengan 6 persamaan ini. Kemudian memiliki dua variabel x dan y berpangkat 1 ya. Ini pangkatnya 1, bukan kuadrat, bukan pangkat 2 atau lebih, tapi pangkat 1. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, sedangkan SPLDV adalah sebuah sistem. Jadi sistemnya untuk menyelesaikan masalah persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini: AX plus BY plus C sama dengan 0. Nanti bisa diubah jadi AX plus BY sama dengan C dan lain-lain gitu ya. Yang tadi A ini adalah koefisien, kemudian ini B juga, jadi punya nilai ya, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan bulat ya, bisa negatif bisa positif. Kemudian kalau X dan Y di sini dia variabel, dan variabel ini sebenarnya punya nilai sendiri, jadi punya nilai berapa gitu, sekian ya, dan nilainya itu konstan, tidak berubah X dan Y nya ini. Kalau X nya sekian, Y nya sekian, dan itu selalu segitu. Kemudian C ini disebut dengan konstanta. Cara penyelesaian SPLDV. Nah, cara penyelesaiannya seperti di LKS ya, Bapak ringkas 3 cara penyelesaian SPLDV. Yang pertama, metode substitusi. Apa itu substitusi? Seperti substitution ya, atau pergantian. Nah, kita ganti nanti satu variabel dengan nilai variabel itu gitu ya. Contohnya nih, ini adalah persamaan pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 5 dan y sama dengan 3x. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Nah, substitusikan nilai y ke dalam persamaan pertama. Jadi y di sini sudah bernilai adalah 3 kalinya dari x, 3x ya. Y adalah 3 kali x. Maka substitusi nilai ini ke persamaan pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 5. Perhatikan warna yang berbeda. Ini persamaan pertama, 2x plus y sama dengan 5. Kemudian kita turunkan lagi jadi 2x plus, nah y di sini kita ubah yang warna merah ya, Bapak ubah dengan warna merah lainnya, yaitu y tadi bernilai di sini 3x, maka y bisa kita ganti dengan 3x juga gitu.
2x plus 3x sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini kan variabelnya jadi sama, x dengan x. Nah, ini tidak mengubah nilai ya. Jadi ini hanya mengganti variabel, dan ini pun boleh karena y sama dengan 3x. Jadi sama aja. Tinggal kita jumlah 2x plus 3x jadi 5x, kemudian sama dengan 5. Dari sini kita bagi x sama dengan 5 dibagi 5, hasilnya x sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat sekarang nilai x nya 1. Yang belum kita dapat adalah nilai y. Nah, variabel itu nilainya berapa? Ya, variabel y nya kalau x nya 1 gitu. Karena x nya 1, maka substitusikan ke y sama dengan 3x, langsung saja ke sini. Jadi kita ganti x di sini dengan angka 1, karena tadi kan x nya sama dengan 1. Jadi y sama dengan 3x, y sama dengan 3 kali 1, y nya adalah 3. Jadi penyelesaiannya 1,3. Oke, seperti itu. Mari kita lanjut. Yang kedua adalah metode eliminasi. Elimination ya, seperti dari katanya, kata-katanya adalah eliminasi. Jadi kita harus hilangkan ya. Nah, yang mana mau kita hilangkan? Contoh, x plus y sama dengan 5 dan x min y sama dengan 1. Kita susun seperti berikut. Nah, bentuknya seperti ini ya, sejajar ya, x dengan x, y dengan y, angka konstanta nih dengan konstanta. X plus y sama dengan 5 tadi ya. Yang satunya lagi x min y sama dengan 1. Nah, kita tulisnya seperti ini sejajar, maka tinggal kita eliminasi. Eliminasi itu sama aja kita boleh dikurang, boleh juga ditambah tergantung dengan situasi. Nah, situasi di sini kita ingin menghilangkan nilai x-nya. Kita ingin eliminasi nih ya, gugurkan x-nya, jadi x-nya hilang. Karena di sini sama-sama 1, positif 1, maka tinggal kita kurang. Di sini dikurang x dikurang x, hasilnya 0. Jadi di sini nggak ada lagi x-nya kan hasilnya. Nah, sisanya adalah y dikurang, bacanya gini ya, y dikurang negatif y. Nah, dikurang ini dengan negatif bertemu ya, min dengan min, jadinya positif. Jadi sama aja y plus y gitu, berubah tandanya. Y ditambah y jadi 2y. Nah, di sini tetap kita kurang, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka y sama dengan 4, kita bagikan dengan 2. Hasilnya y sama dengan 2. Oke, yang y di sini Bapak berikan warna merah lagi, Bapak tandakan supaya kalian mudah memperhatikannya. Nah, kita lanjutkan. Kita ingin mencari yang satu, yaitu nilai x-nya. Y-nya kan kita sudah dapat ya. Sekarang x-nya belum, maka kita substitusi ke salah satunya. Boleh ke x plus y sama dengan 5, boleh ke x min y sama dengan 1. Pilih saja salah satunya ya. Nah, di sini Bapak pilih x plus y sama dengan 5. Maka yang kita ganti adalah yang nilai yang sudah kita ketahui. Tadi kita dapat nilai apa? X atau y-nya? Kita dapat nilai y kan? Y sama dengan 2, maka kita ganti nilai y di sini dengan 2. Jadi x plus y sama dengan 5 itu yaitu x plus 2. Ini kita ganti dengan 2. Perhatikan warna merah ini ya. Sama dengan 5. Oke. X plus 2. Nah, ini cara yang sebenarnya ya dalam matematika itu tidak kita pindahkan saja posisinya, jadi berubah tandanya, positif jadi negatif, negatif jadi positif, tapi tidak. Ini cara panjangnya, cara yang sebenarnya, yaitu dengan kita substitusikan kedua ruas ya. Awalnya bentuknya seperti ini, x plus 2 sama dengan 5. Nah, sengaja Bapak kasih ada negatif 2 di sini warna ungu. Dari manakah dia? Inilah dia. Yang negatif 2 warna ungu ini adalah Bapak substitusi ya, kita substitusi, kita ingin hilangkan ya 2 positif di sini sehingga nanti dia jadi berubah 0. Kalau 2 positif 2 ya, lawannya adalah negatif 2. Maka Bapak substitusikan, Bapak tambahkan di sini negatif 2 yang warna ungu. Nah, karena di sebelah kiri nih, sebelah kiri dari sama dengan ditambahkan negatif 2, maka sebelah kanan juga harus kita tambahkan ya, kita taruh angka negatif 2 juga biar adil gitu. Jadi harus seimbang, bersamaan. Maka x plus 2 dikurang 2 kan sama aja x plus 0 ya. 0 nya nggak usah kita tulis, kita tulisnya x saja. Sama dengan 5 dikurang 2 hasilnya 3.
Jadi X sama dengan 3. HP ini singkatan dari himpunan penyelesaian. Ya, seperti di bab himpunan juga ya. Nah, di sini boleh nulisnya seperti ini dalam persamaan linear dua variabel. Ingat kurung kurawa, di sini nilai X, Y ya, jangan sampai terbalik. Bukan Y, X, tapi X, Y. Nah, HP ini himpunan penyelesaiannya menjadi 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga dengan cara metode grafik. Bagaimanakah kita gunakan cara grafik? Nah, di sini ada dua persamaan lagi, yaitu X plus Y sama dengan 3 dan X min Y sama dengan 1. Nah, kemudian cara penyelesaiannya kita gunakan tabel ya. Ini dari mana isinya tabelnya ya? Sebelumnya ini kosong, hanya ada X sama Y seperti ini. Nah, kita masukkanlah satu-satu. Contoh, kalau kita masukkan nilai 0 di sini, maka Y-nya jadi 3. Dari mana? Nanti kita cek. Kalau X-nya 1, Y-nya jadi 2. Sebenarnya bisa kalian cek langsung di sini nih ya. Nah, kemudian X-nya 2, Y-nya 1. Inilah dia cara menghitungnya nanti. Nah, ini juga sama, X min Y sama dengan 1. Kita bikin tabelnya juga. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Dan seterusnya, oke? Inilah dia cara hitungnya. Kita ambil salah satu saja ya buat contoh, buat cara menghitungnya. Kalau kita ambil X-nya ini 1 nih di sini. Kalau X-nya 1, Y-nya pas nanti dapatnya 2 ya. Nah, dari mana ini bisa dapat 2 nih? Sengaja Bapak warna merahkan. Inilah dia caranya. X plus Y sama dengan 3. Ya, X-nya kita coba 1. Ini misal ya, boleh berapapun. Ya, tapi kalau bisa angkanya itu yang mendekati 0, entah itu negatif 1 atau 1 gitu ya, supaya nanti grafiknya tidak terlalu besar. Nah, di sini Bapak ambil angkanya adalah mendekati 0, yaitu 1 positif. Jadi 1 plus Y sama dengan 3. Y sama dengan ini, karena lebih cepat langsung aja Bapak pindahkan, tadinya positif jadi negatif, jadi min 1. Y sama dengan 3 dikurang 1, Y sama dengan 2, terbukti ya. Nah, dari sanalah cara menghitungnya, cara mendapatkan nilai-nilai di sini 0, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, begitupun dengan ini cara menghitungnya. X min Y sama dengan 1. Bapak ambil contoh di sini, X-nya itu 2. Kalau X-nya 2 ya. Nah, masukkanlah di sini 2 min Y sama dengan 1. Cara menghitungnya min Y sama dengan 1. Min 2 dari mana? Dari 2 ini. 2 ini pindah letak ke kanan. Tadinya positif jadi negatif 2. Maka min Y, sorry ini min Y ya, harusnya min Y sama dengan min 1. Oh ya, benar-benar. Ini Y. Jadi langsung Bapak singkat. Kan ini min Y sama dengan min 1. Ya, maka cara hitungnya adalah min 1Y di sini sebagai pembagi dari min 1 yang di sini, yaitu Y sama dengan min 1 dibagi min 1. Hasilnya jadi 1 ya, yang warna merah ini tuh. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Benar ya, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, maka bagaimana dong penyelesaian ini? Belum selesai ya. Nah, kita harus gambarkan dalam bentuk grafik karena ini metode grafik. Oke. Sebenarnya kita bisa lihat juga sih dari tabelnya ya. Coba perhatikan di tabelnya. Ini 0, 3. Ini sama nggak? 0 min 1 beda. Ini 1, 2. Ini 1, 0. Tapi ini sama, 2, ini 1. Ini 2, ini 1. Nah, apakah itu jawabannya? X-nya 2, Y-nya 1. Nah, kita cek dalam bentuk grafik. Ini dia. Cara membuatnya gimana, Pak? Ini langsung jadi begini caranya. Kamu buat ya. Kan ada dua garis, ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 3 dan X min Y sama dengan 1. Kita buat salah satunya dulu. Contoh X plus Y sama dengan 3. Ini garisnya yang X plus Y sama dengan 3 nih, yang ini. Oke. Nah, kita masukkan sebelum ada garis ini. Kenapa ini bisa ada garis? Kita mulai dari titik. Titik itu yaitu X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 3 di sini. Kita titik di sini nih. Ya, kemudian lagi kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 nih, 1 ini. Ya, Y-nya 2 di sini berarti.
pertemuannya. Oke. Kemudian kalau x-nya 2, y-nya 1. X-nya 2, y-nya 1 seperti di sini. Nah, dari sini antar titik ini kita hubungkan garis. Jadilah garis yang ada di sini yang kalian lihat gitu. Nah, kemudian yang garis yang sebelah ini dari mana, Pak? Ini yang persamaan yang satunya lagi, yaitu persamaan x min y sama dengan 1. Nah, caranya seperti apa? Sama, kita kan sudah dapat tabelnya nih. Kita tadi cari tabelnya dulu isinya. Maka kita buat sekarang gambarnya dari titiknya sama kayak tadi. X-nya 0. X-nya 0 di sini. Kemudian y-nya min 1. Ingat min 1 itu di bawah ya, kalau negatif ya, negatif dari sumbu y di bawah sini. Min 1 berarti titiknya di sini. Kita mulai dari sini dulu. Ini baru dapat satu titik. Kita cari titik lainnya dari garis yang ini. Kemudian kalau x-nya 1, y-nya 0. X1 tuh di mana? Ingat sumbu x tuh yang ini, 1 ini. Kemudian y-nya 0 di sini. Berarti titiknya di sini. Dan terakhir x-nya 2, y-nya 1. X-nya itu yang mana? 2. Yang ini ya, yang mendatar. Kemudian y-nya 1. Nih, yang vertikal. Maka dari sini kita buat titik-titik garis putus. Pertemuannya adalah antara x-nya 2, y-nya 1 adalah di sini. Nah, dari titik-titik yang tadi sudah kita dapatkan, titik di sini, dan di sini kita buat garis lurus. Yang kemarin kamu sudah pelajari di bab sebelumnya, persamaan garis lurus kan seperti ini caranya. Buat garis sehingga diperpanjang ya sampai sini. Nah, dari dua buah garis ini bertemulah di satu titik besar ya, satu titik yang dihitamkan besar itu di warna biru ya, di warna biru besar, yaitu lingkaran kecil ini nih titiknya ya. Maka perpotongan antara dua garis ini dengan yang satu adalah di titik ini. Titik berapakah ini? Yaitu x-nya 2, y-nya 1. Betul ya, jadi x-nya 2, y-nya 1. Itulah jawabannya kalau pakai cara metode grafik. Paham ya, insyaallah. Itu 3 cara ya. Bagaimana dengan cara yang selanjutnya? Bagaimana dengan materi yang lainnya? Nah, ini Bapak jelaskan contoh latihan soal. Jadi hanya seperti itu caranya ya, 3 cara tadi. Sekarang contoh latihan soal dan soal ceritanya. Oke. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2x min y sama dengan 0 dan 3x min y sama dengan 1. Nah, kalian mau pakai cara yang mana? Terserah, bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa grafik. Nah, mungkin yang paling ringan ya antara eliminasi atau substitusi ya. Nah, di sini Bapak coba pakai cara eliminasi. Yang mana yang mau kita eliminasi? X-nya atau y-nya? Eliminasikan y-nya. Jadi y-nya nanti hilang. Sehingga yang kita dapatkan adalah nilai x-nya. X sama dengan berapa? Gitu. Inilah dia. 3x min y sama dengan 1. Ya. 2x min y sama dengan 0. Sejajarkan ya, nulisnya seperti ini. Langsung kita kurang karena kebetulan di sini variabel koefisiennya ya sudah sama-sama negatif 1, ini negatif 1. Gitu. Nanti kalau beda kita harus kalikan dulu nih di sini nih, ada garis lagi. Ya, kalian bisa cek-cek lah di buku kalian atau searching. Itu contoh soal lainnya ya. Nah, kalau di sini karena sudah sama, langsung saja. Jadi 3x min y sama dengan 1, 2x min y sama dengan 0, kita kurang. Sehingga negatif y dikurang negatif y. Ini ingat ya, negatif ini bertemu dengan negatif ini, dia menjadi positif. Jadi bacanya jadi min y plus y. Sama aja 0 kan, min 1 ditambah 1, 0. Jadi y nya 0, hilang tuh, eliminasi y. Sisanya 3x dikurang 2x. 3 dikurang 2 1. Jadi x sama dengan x sama dengan di sini 1 dikurang 0, hasilnya 1. Jadi x sama dengan 1. Kita sudah dapat x-nya, maka cara mudahnya adalah kita combine nih. Kalau sudah eliminasi, satunya lagi kita substitusi saja. Kombinasikan. Ya, lanjutannya substitusi ke 2x min y. Ya, lihat perhatikan 2x min y sama dengannya adalah sama dengan 0. Maka yang kita ubah adalah nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu nilai x-nya. X-nya di sini 1. Maka
X di sini kita harus ganti dengan angka 1 ya. Angkanya jadi 2x min y sama dengan 0. 2 dikali, ingat ya, 2x ini adalah 2 dikali x. Jadi 2 dikali 1 karena x nya 1 dikurang y sama dengan 0. Jadi 2 kali 1 berapa? 2 dikurang y sama dengan 0 ya. 2 sama dengan yang y yang kita pindahkan supaya mudah, langsung saja. Tadinya negatif pindah jadi positif. Jadi y nya adalah 2. Ini boleh dibalik begini nulisnya karena persamaan boleh sama aja ya. Itu x nya dapat 1, y nya dapat 2. Cara nulisnya gimana? X duluan ya, 1,2. Nah ini kalau kalian simak ya secara rinci penjelasan Bapak, pasti kalian paham kok insya Allah ya. Jadi nontonnya usahakan jangan di skip, jangan langsung sampai finish atau jangan awalnya saja, oke? Nah selanjutnya adalah ini dia contoh soal terakhir, yaitu tentang soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ada kita seperti ingin berbelanja ya, ke warung, ke pasar. Nah ini digunakan sekali matematika seperti ini ya. Contohnya harga 2 buah pensil dan sebuah buku adalah 6.000. Jika harga sebuah buku itu 3.000 lebih mahal dari harga sebuah pensil, nah sudah pasti ya bukunya lebih mahal dari pensil. Berapa harga sebuah pensil dan harga sebuah buku? Ditanyanya satu buah pensil, satu buah buku. Nah kita mulai dari jawab. Misal X sama dengan, kita misalkan X itu adalah pensil dan Y adalah buku. Sengaja Bapak berikan warna yang berbeda. Ingat ya, X nya yang warna merah ini adalah pensil, Y yang warna hijau ini adalah buku. Untuk mempermudah penyingkatannya, jadi kita nggak perlu nulis utuh pensil, 2 pensil, 1 buku, nggak perlu gitu. Jadi kita nulisnya nanti disingkat saja. Jadi bentuknya seperti ini, 2x karena pensil itu x, jadi 2x saja. 2 pensil, 2x ya, ditambah x sama dengan 6.000 dan y sama dengan tadi ya, harga sebuah buku itu y sama dengan 1y adalah x plus 3.000. Kenapa nih, dari mana? Karena harga buku itu 3.000 lebih mahal, berarti 3.000 lebih mahal dari pensil. Nulisnya adalah 3.000 plus x, begitu ya. Nah gunakan cara substitusi di sini. 2x plus y sama dengan 6.000. Nanti kita sudah juga dapatkan 2x ya, nilai y nya di sini adalah x plus 3.000, maka kita ganti saja y di sini dengan x plus 3.000 gitu, sama dengan 6.000. Nah ini belum hasil ya, ini sama dengan begini belum hasil. Kita harus hitung ruas kirinya dulu. Ruas kirinya yang bisa kita jumlahkan nih. Kenapa harus diubah ke x? Karena jadi variabelnya sama, sehingga kita bisa jumlahkan 2x ditambah 1x jadi 3x. Nah kalau yang ini kan nggak bisa kita jumlah, x sama y karena beda variabel. Kalau sudah sama bisa ditambah 3.000 sama dengan 6.000. Nah dari sini kita tulis lagi 3x sama dengan 6.000. Nah 3.000 nya pindah ruas jadi negatif. 6.000 dikurang 3.000, hasilnya 3x sama dengan 3.000. Ingat ini belum hasil akhir dari harga satu pensil. Ini 3 pensil masih, kita harus jadikan dia satu pensil, yaitu 1x. Tuh kalau sudah 1x seperti ini, caranya kita bagi nih, 3.000 dibagi 3, hasilnya jadi 1.000. Jadi harga satu pensil itu 1.000. Nah ingat, pertanyaannya belum terjawab, yaitu sebuah pensil dan sebuah buku. Ini baru sebuah pensil, bukunya belum. Nah caranya seperti apa? Sama kayak tadi kan, ini diulang-ulang lagi, hanya bedanya ini soal cerita saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini oke, perhatikan substitusi. Karena kita pakai cara substitusi, langsung saja ke y sama dengan 3x plus 3.000 ya. Yang kita sudah dapatkan nilai x nya 1.000, maka kita ingin mencari nilai y nya, jadi kita substitusi ke yang persamaan y nya, yaitu y sama dengan gitu. Tinggal kita
kita masukkan deh nilai X-nya. X-nya kita ganti dengan 1000. Lihat yang warna merahnya ya. X-nya berubah jadi 1000. Dari mana? Dari sini. Tadi kan X-nya dapat 1000. Oke, jadi harga sebuah bukunya adalah 4000. Kan benar secara logika saja. Kalau pensilnya 1000, tadi kan dikasih tahu kalau buku itu 3000 lebih mahal. Berarti ya buku 4000 dong. 4000 sama 1000 kan selisihnya 3000. Gitu ya. Jadi kita dapat deh pensilnya dan bukunya, satu pensil dan harga dari satu buku juga. Gitu. Kita tulisnya seperti ini kesimpulannya. Pensil 1000 dan satu buku 4000. Oke. Nah, demikianlah, sampai sini saja ya. Nanti kalau ada tugas Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.